Selama di rumah saja, hobi merawat tanaman semakin naik daun. Selain berburu tanamannya, banyak juga yang berburu pot-pot cantik untuk menghias rumah. Pot ramah lingkungan ini bisa menjadi pilihan loh. Pot berbentuk unik ini terbuat dari limbah popok sekali pakai, dilengkapi dengan sistem self-watering juga. Jadi nggak usah repot-repot lagi menyiram secara manual. Keren! Ide untuk membuat pot dari limbah popok ini bertujuan untuk menyelamatkan bumi loh. Karena berdasarkan riset World Bank tahun 2017, popok bayi menempati peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di laut. Jumlahnya sekitar 21% dari total sampah. Yap, agar mampu menyerap cairan dalam jumlah banyak, lapisan inti popok yang terbuat dari cacahan gulungan kertas akan dicampur dengan material serbuk polimer yang punya daya serap cairan yang tinggi dan mengubahnya menjadi bentuk gel. Hasil serat kapas dan campuran material SAP penyerap cairan bakal tercetak berbentuk memanjang seperti ini. Bagian ini kemudian dilapisi oleh kain non-woven. Agar bisa bekerja maksimal, dalam satu popok ada banyak lapisan loh. Kain non-woven dipilih karena teksturnya jauh lebih lembut dan halus dibanding kain dengan tenunan atau rajutan benang biasa. Selanjutnya, bagian inti popok akan diberi tekstur mirip berlian. Tujuannya biar pergerakan cairan langsung menyebar dan terserap ke seluruh permukaan isi popok. Jadi nggak ada lagi tuh popok bocor karena cuma bisa menampung cairan di bagian tertentu saja. Oh iya, produk popok ini punya indikator penanda cairan loh. Indikator ini berasal dari tinta yang larut sama air. Jadi kalau indikator ini hilang atau memudar, tandanya cairan yang ditampung sudah penuh tuh. Wih, jadi gampang buat ngecek popok si dede bayinya deh. Kesemua lapisan pada popok yang dibuat disatukan dengan cairan lem berbahan hidrokarbon. Sebagai pengganti lem perekat, popok ini menggunakan benang karet yang elastis. Benang karet dipilih agar popok tetap fleksibel mengikuti bentuk pinggang bayi. Benang karet bakal mengelilingi bagian pinggang dan perut bayi. Jadi tetap nyaman dan bisa bergerak leluasa deh. Totalnya ada 32 benang karet yang digunakan dan dilapisi dengan bahan kain non-woven yang sangat lembut. Keseluruhan bagian lapisan popok kemudian disatukan dengan mesin sampai benar-benar jadi. Proses produksi ini seluruhnya bekerja secara otomatis dengan kecepatan yang tinggi. Dimulai sejak dari proses awal sampai produk popok celananya jadi. Nah, biar terjaga kualitasnya, ada bantuan teknologi kamera high speed alias kamera yang bisa melihat pergerakan produk dengan cepat. Kamera ini ditempatkan pada setiap bagian mesin. Jadi, kalau ada produk yang tidak sesuai, popok otomatis dikeluarkan dari rangkaian jalur produksi. Selain itu, ada juga teknologi auto correction yang bakal mengatur setiap posisi bahan terus berputar dan tetap pada jalurnya tuh. Canggih kan? Oke, sip. Popok celananya sudah jadi dan siap dikemas deh. Nah, popok-popok sekali pakai yang berakhir di tempat sampah lah yang bakal kita olah untuk membuat pot menggunakan mesin hidrotermal ini. Limbah popok akan diberi air hingga terendam di dalam mesin hidrotermal. Teknologi ini menggunakan tekanan dan temperatur tinggi mencapai 180 derajat Celcius yang akan berproses selama 3 jam. Jadi saat hasilnya keluar, dijamin steril dan bebas dari bakteri atau kotoran. Hasil yang keluar jadi bubur fiber popok kayak gini nih. Ya mirip bubur kertas gitu deh. Bubur fiber popok ini harus dicuci terlebih dahulu supaya warnanya berubah jadi lebih bersih. Kita bilas 2 kali ya. Waktunya kita jemur. Pengeringan ini berguna agar bubur fiber popoknya nggak jamuran. Sekarang campurkan bubur fiber popok yang sudah kering dengan mortar sebagai bahan perekatnya. Tambahkan air, lalu aduk sampai konsistensinya pas. Lanjut, kita masukkan deh ke dalam cetakannya. Dalam satu cetakan ini kurang lebih memerlukan 10 popok. Artinya 1 terapot ini bisa menyelamatkan sungai dan laut dari 10 limbah popok. Mantap! Wih, hasil yang sudah kering jadinya seperti ini nih.
Di satu terapot, kita bisa menanam lebih dari 2 jenis tanaman, hanya cocok untuk tanaman yang gak membutuhkan banyak tanah untuk menopang akarnya, seperti suplir, anggrek, kadaka, dan wheatgrass. Sebelumnya, terapot sudah direndam air selama 24 jam, jadi seluruh permukaannya sudah lembab. Kemudian lilitkan tali rami, mulai dari bagian bawah ke bagian tengahnya. Tali rami ini dipilih karena berasal dari bahan organik dan tampilannya juga lebih natural. Selipkan benih di sela-sela tali raminya. Kalau sudah, isi air pada lubang tengah potnya. Penampungan airnya bisa memuat sekitar 300 ml air loh. Terakhir, semprotkan air juga ke benih yang ada di tali raminya. Tinggal tunggu tumbuhnya deh. Selain dari benih, kita juga bisa langsung melilitkan tanaman di sekeliling pot. Seperti pakis, dengan campuran tanaman lainnya bisa dirangkai sesuai kreasi teman-teman, sampai memenuhi seluruh permukaan pot. Wih, asik nih kalau ngelihat yang hijau-hijau di rumah. Mata jadi segar, suasana hati jadi happy. Nah, Unyil, Melanie, Profesor mau nunjukin sesuatu. Ini yang sedang Profesor pakai bukan celana biasa loh. Hah? Bukan celana biasa gimana, Prof? Oh, jadi celana ini namanya celana pot. Sambil dipakai bisa buat nanam tanaman juga. Wah, iya. Di celananya ada tanamannya, Nyil. Nah, coba deh tanamannya disiram, pasti langsung tumbuh subur. Soalnya ada formula rahasia nih dalam celana pot Profesor. Coba Unyil siram ya, Prof. Oh, boleh Nyil. Loh, Prof. Waduh, elah, iya, kok jadi melilit badan Profesor ini ya. Waduh, tolongin Nyil. Waduh, Ayo, Mel, Melanie, kita tolongin Profesor. tolong. Wah, gawat nih.